Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan melanjutkan diskusi kita untuk pemanfaatan jaringan saraf tiruan untuk memodelkan suatu fungsi. Jadi kita menggunakan persamaan update rule sehingga nanti kita bisa membuat neural network yang bisa input mengeluarkan output sesuai input yang diberikan meniru fungsi yang kita inginkan. Ini akan kita aplikasikan menggunakan program MATLAB. Nah, ini adalah tugas yang kemarin sudah diberikan ya. Jadi, kita akan menggunakan neural network dengan arsitektur seperti figur 11.8 ini. Jadi ada dua layer. Layer yang pertama namanya log sigmoid layer karena fungsi aktivasinya adalah fungsi aktivasi log sigmoid. Kemudian layer yang kedua ini adalah layer linear karena fungsi aktivasinya itu adalah Purlin. Minggu lalu mahasiswa diminta untuk mencoba menurunkan persamaan untuk updating wake dan updating bias. Jadi di sini ada 7 ya. 7 wake dan bias. W111, W121, B11, B12, B211 dan B212 dan B2. Tadi di sini saya sudah menyebutkan ya bahwa di sini ada dua layer, dua lapisan. Lapisan yang pertama yang ini yang diberikan judul log sigmoid layer. Layer yang kedua disebut sebagai linear layer. Jadi ini adalah layer yang pertama, ini adalah layer yang kedua. Nah, penamaan di sini ini menggunakan simbol seperti pangkat. Jadi di sini ada W pangkat 1, W pangkat 1. Ini artinya adalah W yang ada di bobot yang pertama. Sedangkan di sini ada W pangkat 2, B pangkat 2, ini berarti adalah bobot, wake, dan bias yang ada di layer yang kedua. Jadi ini bukan kuadrat artinya ya. Tapi ini adalah nama penamaan bahwa ini adalah bias di layer kedua, ini adalah bobot di layer kedua. Ini adalah W pangkat 1 berarti adalah bobot di layer pertama, B pangkat 1 adalah berarti bias di layer pertama. Di sini ada B pangkat 1, ada B pangkat 1, 2. Artinya ini adalah bobot yang ada di bias yang ada di layer yang pertama untuk neuron yang pertama. Nah, ini B11. B pangkat 1, 1 berarti adalah bias di layer yang pertama untuk neuron yang pertama yang ada di layer yang pertama. B pangkat 1, 2 berarti adalah bias yang ada di layer yang pertama untuk neuron yang kedua. Ini ada B pangkat 2, nggak ada 1 atau 2 berikutnya, karena di sini cuma ada 1 neuron di layer yang kedua. Ini ada W111, nah ini W pangkat 111 berarti adalah W bobot di layer yang pertama yang menghubungkan neuron pertama ke input yang pertama. W pangkat 121 berarti adalah bobot yang ada di layer yang pertama yang menghubungkan neuron kedua ke input yang pertama. N pangkat 11 berarti adalah keluaran dari neuron yang pertama di layer yang pertama. N pangkat 12 berarti adalah keluaran dari neuron yang kedua yang ada di layer yang pertama. W pangkat 211 berarti adalah W bobot dari layer kedua yang menghubungkan neuron yang pertamanya terhadap masukan yang pertama. W pangkat 212 berarti adalah W yang berada di layer yang kedua yang menghubungkan neuron yang pertama dengan inputnya yang kedua. Jadi tolong untuk simbol ini kita mengikuti dari buku ya apa adanya, dan ternyata cara penulisannya itu mirip pangkat. Tolong jangan tertukar sama pangkat ya. Jadi jangan tertukar sama kuadrat, maaf. Jadi kalau yang ada pangkat 2 itu berarti maksudnya adalah bobot atau bias tersebut itu ada di layer yang kedua. Kalau ada pangkat 1 berarti dia berada di layer yang pertama. Nah, karena ini nanti bisa jadi arsitekturnya sangat panjang, bisa jadi ada W pangkat 4, gitu ya, berarti ada di layer yang keempat. Nah, kemarin tugasnya adalah bagaimana kita bisa menurunkan
mendapatkan persamaan update rule untuk setiap bobot dan setiap bias ini. Nah, di sini pertama-tama ini seharusnya sudah paham ya. Ini adalah persamaan 1, 2, 3 itu untuk menghitung keluaran dari neural network ini. Kita lihat A2 sama dengan N2. Karena ini linear ya fungsinya ya. Fungsi aktivasinya linear, jadi keluaran sama dengan input. A pangkat 2 sama dengan N pangkat 2. N pangkat 2 ini adalah keluaran dari neuron. Neuron ini ada 3 masukan. Nah, ini berarti ada 3 kali penjumlahan ya. A1, A pangkat 11 dikali W211 ditambah A12 dikali W212 ditambah B2. Nah, ini. W211 masukannya adalah A11. W212 masukannya adalah A12. A12 itu adalah keluaran fungsi aktivasi log sigmoid dari masukan N11. Maka A11 sama dengan log sigmoid dari N11. A12 itu adalah hasil log sigmoid dari N12. Maka A12 sama dengan log sig dari N12. Sedangkan N11 itu adalah keluaran neuron dari penjumlahan 2 masukan. Nah, ini berarti N11 adalah ini maaf ya, bukan log sig, ini maaf, ini saya salah. Ini tidak ada log sigma-nya harusnya ya. Jadi adalah N11 sama dengan W11 dikali P ditambah B11. Ini saya ralat ya. Log sigma-nya yang persamaan 2 harusnya nggak ada. Karena sudah disebutkan di A11 sama dengan log sig N11, maka N11 adalah W111 dikali P ditambah B11. Ini juga sama, saya ralat ya. Ini saya salah tulis. Harusnya ini log sig-nya nggak ada. Yang untuk persamaan 3-nya. Log sig-nya cukup ditulis sekali saja di atas. A12 sama dengan log sig dari N12. Maka N12 ini saya ralat. Seharusnya N12 sama dengan, nah ini N12 sama dengan W112 dikali P ditambah B12. Oke, seharusnya ini tidak ada permasalahan. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana cara mendapatkan update rule-nya ya, persamaan update. Nah, ini kita lihat update rule untuk W211. Nah, persamaan umumnya adalah bobot yang baru sama dengan bobot yang lama dikurang suatu learning rate dikali turunan dari E kuadrat terhadap bobot tersebut. Ya, ini dituliskannya simbolnya F ya. Sudah kita bahas minggu yang lalu, F itu adalah suatu fungsi error kuadrat, E kuadrat. Nah, untuk tantangannya adalah kita harus bisa menurunkan berapakah DF per DW211 ini. Tolong diingat lagi mata kuliah kalkulusnya, ini bisa kita gunakan dalil rantai bahwa DF per DW211 itu adalah fungsi F diturunkan dulu terhadap masukannya. Nah, F kan masukannya E ya. Maka DF diturunkan terhadap E. Apakah itu E? Ya, ini di sini tidak ditulis. Cuman sudah kita diskusikan minggu yang lalu ya. Bahwa E itu sama dengan T dikurang A. Maka berarti fungsi E harus diturunkan terhadap A. Nah, ini tolong dipahami lagi. Untuk F sama dengan E pangkat 2, ini artinya E kali E. Ini E kuadrat ya artinya ya. Sedangkan di sini DE per DA2, ini bukan A kuadrat, tapi itu keluaran dari neural network. Nah, ini. Jadi DE per DA2 itu, ini bukan kuadrat, tapi ini adalah nama layer. Kok membingungkan sih? Ya, karena kita mengikuti cara yang dituliskan buku tersebut gitu. Ya mau gimana lagi? Dia menuliskannya seperti itu. Jadi kita sendiri yang harus paham bahwa ini maksudnya apa ya. Jadi ini ada DE dibagi DE per DA di layer 2. Dituliskannya DA pangkat 2. A2, nah ini. A2 itu adalah masukkan N2 nih, DA2 per DN2, sedangkan DN2 itu adalah fungsi dari W11, baru DN2 per DW11. F itu adalah E kuadrat diturunkan terhadap 2E, maka kita peroleh 2E ya. E sama dengan T dikurang A kuadrat diturunkan terhadap A pangkat 2, berarti min 1. DA2 dibagi DN2, nah ini tidak ada konstanta apa-apa, maka ini adalah hasilnya 1. Dan DN2 diturunkan terhadap DW11, D211, konstanta di depan DW211 itu adalah A11, maka ini hasilnya adalah A11.
11. Maka bisa kita peroleh W211K plus 1 sama dengan W211K ditambah alfa dikali 2E dikali A11. Nah, dengan cara yang sama, seharusnya bisa kita peroleh juga update rule untuk B2 ya. Ini seharusnya bisa dipelajari sendiri. Caranya mirip. Dengan cara yang sama juga seharusnya bisa kita peroleh update rule untuk W212 yang ini. Cara yang sama dengan yang tadi, dan dengan cara yang sama juga seharusnya bisa kita peroleh update rule untuk B ya. Jadi yang sudah kita turunkan update rule untuk W211 yang ini ya. Kemudian ini adalah update rule untuk B2 dan yang ini adalah update rule untuk W212. Nah, sudah 3 bobot yang kita update. Sekarang kita cari bagaimana cara mengupdate W111 yang ini. Nah, ini. W111. Rumus umumnya sama, bahwa bobot yang baru sama dengan bobot yang lama dikurangi alfa dikali df per dw11. Nah, df per dw11 kita gunakan dalil rantai. Tadi ya, f itu sama dengan e kuadrat, maka f diturunkan terhadap e dulu. E itu adalah fungsi dari T dikurang A2, maka diturunkan terhadap A2. A2 adalah fungsi dari N, maka dA2 diturunkan terhadap dN2. dN2, nah ini, kita ingin menjalar ke sini. Maka bukan diturunkan terhadap W211, tapi yang kita turunkan terhadap A11. Nah ini ya, dN2 per dA11. Jadi beda dengan yang tadi ya. Kalau yang ini dN2 per dW211, karena dW211-nya yang ingin kita cari gitu. W211-nya ini yang kita ingin kita cari. Nah, kalau yang di sini kan kita tidak ingin mencari W211 ya. Kita ingin mencari W111, maka harus kita turunkan terhadap W11 itu nanti akan muncul di fungsi apa gitu. Nah, ternyata nanti W11, ini sekali lagi saya anulir ya. Di sini harusnya nggak ada logsik ya. Maaf, ini saya salah. Nah, kita sudah mengetahui W111 kali P tambah B1 akan menjadikan fungsi N11. N11 diloksikan akan menghasilkan fungsi A11. Maka di sini supaya kita nyampe ke DW111, maka diturunkannya harus terhadap DA11. Karena di dalam DA11 itu nanti akan muncul W11 gitu ya. Kemudian DA11 diturunkan terhadap DN11 dan DN11 diturunkan terhadap DW111. Nah, perhatikan ini sebenarnya penurunan kalkulus ya. Kalau kita punya, atau boleh juga dicari di internet. Kalau saya punya A11 sama dengan logsik N11, turunannya itu adalah logsik N11 dikali 1 dikurang logsik N11. Atau A11 dikali 1 dikurang A11. Maka intinya kita memperoleh rumus update rule seperti ini. Dengan yang cara yang sama, seharusnya bisa kita peroleh W112, kemudian B11 dan B12. Sehingga kesimpulannya, hasil dari tugas yang dikumpulkan, seharusnya kita memperoleh persamaan update rule W dan B lengkapnya seperti ini. Ada 7. Nah, lalu kita akan membuat programnya. Nah, kemarin, untuk membuat learning perceptron, kita ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya. Clear all itu berarti membersihkan data, kemudian menuliskan pasangan datanya, data inputnya apa saja, data outputnya apa saja, kemudian kita memberikan nilai bobot awal dan bias awal, kemudian kita ulangin ini fungsinya sebanyak jumlah epoch yang kita inginkan. Karena kemarin fungsinya sederhana, jadi kita cukup epochnya 10. Untuk fungsi yang sekarang yang lebih kompleks, kita nggak cukup cuma 10, harus lebih besar lagi. Kemudian untuk setiap data, maka diulangi sejumlah data ya, length P, ambil input, hitung keluaran neural network, cari berapa errornya, kemudian perbaharui bobot dan perbaharui bias. Lalu tampilkan nilai bobot dan biasnya. Nah, program yang pertamanya adalah seperti ini. Clear all sama ya dengan contoh program yang sebelumnya. Ini program yang ada nomor di sebelah kanan ini yang akan kita buat. Kemudian membuat pasangan data dan menentukan nilai W dan B awal. Nah ini. Jadi langkah pertamanya sama ya.
Untuk perseptron yang kemarin, pertama-tama kita harus menuliskan pasangan data. Nah, kita tuliskan pasangan datanya ini. Kemudian kita menentukan nilai bobot awalnya. Coba kita lihat detailnya satu persatu. Untuk pasangan data, nah soalnya itu sama seperti yang kemarin ya. Secara lebih detail, kita akan menangani persamaan yang ada di buku, persamaan nomor 1153. Nah, maka persamaannya seperti ini ya. Kalau di sini menggunakan fungsi GP, nah ini di MATLAB kita menggunakan fungsi T ya, target. 1 ditambah sinus dikali I, dikali PI, dikali P dibagi 4. Nah ini. Di mana fungsi P itu adalah berada dalam rentang nilai min 2 sampai 2. Nah ini min 2 sampai 2. Apa itu I? Itu disebut sebagai difficulty index. Jadi menggunakan persamaan ini, kalau nilai I-nya berubah-ubah, maka bentuk kurvanya bisa semakin susah. Kalau I-nya 1, kurvanya gampang ya, seperti garis lurus saja. Begitu I-nya kita ganti dengan 2, nanti kurvanya jadi seperti ini. Naik turun. Kalau I-nya diganti jadi 4, naik turunnya lebih banyak. I-nya sama dengan 8, dia jauh lebih banyak. Jadi semakin tinggi nilai I, persamaan fungsi ini menjadi semakin kompleks. Nah, ini bisa kita coba ya. Jadi kalau pasangan data ini di copy, kita pastekan ke command window, maka kalau kita plot, nah ini fungsinya seperti ini. Untuk I sama dengan 3. Mirip ya? Oh, nggak ada di sini. Tapi bisa dibayangkan ya, kalau I2 ada 2 puncak ya. Ada 2 naik turun. Kalau 4 berarti atas bawah atas bawah. Kalau 3 berarti ada 3 ya. Atas bawah atas gitu. Nilai P dan T-nya adalah seperti ini. Kalau ini kita ingin menampilkan nilai P 5 nilai P awal, dan ini hasil nilai T 5 nilai T awal. Maka di sini kita ingin memodelkan suatu neural network agar kalau kepada neural network itu diberikan angka min 2, pinginnya keluarnya 2. Kalau kepada neural network itu pinginnya diberikan nilai min 1,8667, kita pingin neural network itu bisa mengeluarkan nilai 1,9511. Kalau ke neural network itu diberikan nilai min 1,6, kita pingin neural network itu mengeluarkan nilai 1,5878. Nah, ini jadi kita memodelkan suatu fungsi yang naik turun ini, sehingga bisa mengeluarkan nilai yang mirip dengan fungsi ini. Nah, kemudian nilai bobotnya, tadi kita bobot dan base-nya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau minggu yang lalu, nilai W dan B-nya kita set bernilai 0. Nah, kalau di sini kita tidak mengambil yang 0, tapi dibangkitkan secara random. Loh, kok beda? Ya nggak apa-apa. Waktu di 2 minggu yang lalu juga kita sudah melihat contoh ya. Ada contoh yang bobotnya itu nih sebagai contoh, persamaan 421 di buku, dia itu membangkitkan nilai W itu menggunakan randomly generated value gitu. Dibangkitkan secara random. Nah, ini juga kita coba dibangkitkan secara random. Ketujuh nilai bobot dan biasnya. Alpha 0,01 ini nilai learning rate-nya ya. Ini kan tadi ada persamaan update-nya kan ada alpha ya. Nah ini. Alpha. Oh ini maaf, saya salah ya. Di sini seharusnya juga ada alpha. Maaf ini saya salah. Nah ini juga sama ya. Ini kan ada min alpha ya. Jadi ini harusnya di sini juga ada alpha. Ini saya ralat. Ini minus alpha, ini juga seharusnya ada plus alpha dikali 2. Saya kurang menuliskannya. Ini sudah saya ralat ya. Nah, selanjutnya, ya ini kenapa ada 7 ya tadi kan. Di sini ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. W111 artinya yang ini. WB11 artinya yang ini. W112 artinya yang ini. B12 berarti yang ini. W211 berarti yang ini. W212 berarti yang ini. B2 berarti yang ini. Kemudian selanjutnya, nah tadi kan ini kita ngebuat fungsi MATLAB kita minggu ini baru sampai baris ke-17 ya. Nah, dilanjutin baris ke-18-nya seperti ini. Intinya sama, jadi pertama kemarin kita buat for K sama dengan 1 hingga 10. Pingin berapa epoch? Nah, kemarin kita
10 epoch, nah kita coba sekarang 200.000 epoch. Loh, kok besar sekali ya? Karena fungsinya cukup kompleks. For i sama dengan 1 sampai length juga sama. Ambil input, nah ini ambil input juga sama ya. Cuman namanya saja yang beda. Kalau kemarin P, ini jadi A0. Kalau ini T, ini jadi TRGT ya. Feed forward, nah ini error, kemudian update W. Coba kita lihat. Apa itu feed forward? Ya kan tadi kita cari ya. Ini sekali lagi ini saya salah ya. Logseek di sini harusnya nggak ada. A11, nah ini A11 adalah logseek dari N1. N1-nya itu harusnya adalah, ini harusnya nggak ada, sudah saya ralat ya. N1-nya itu adalah W11 dikali P tambah B1. Nah ini. A12 adalah logseek dari N12, di mana N12-nya itu adalah, ini saya sudah ralat, ini harusnya nggak ada. N12 adalah W112 dikali P tambah B12. Nah ini. Sedangkan A2 adalah purlin dari W211 dikali A11 ditambah W212 dikali A12 ditambah B2. Jadi yang ini, feed forward ini sama dengan yang ini. Sedangkan update wake kita menggunakan yang tadi sudah kita simpulkan ini ya. Nah ini. Cuma sekali lagi ini saya ada kesalahan, seharusnya di sini semuanya ada nilai alfa ya. Yang juga sama, di sini juga seharusnya semuanya di sini ada nilai alfa. Makanya di sini ada W211. Nah ini sama dengan W211 sebelumnya ditambah alfa dikali 2 dikali E dikali A11. B2 sama dengan B2 ditambah alfa dikali 2 dikali E. W111 sama dengan W111 ditambah, nah ini sudah tadi sudah saya ralat ya, harusnya di sini ada alfa ditambah alfa dikali 2 dikali E dikali A11 dikali 1 dikurang A11 dikali W211 dikali P. Cuman P di sini kan A0 ya. Jadi ini harusnya bisa dipahami dengan baik. Ini maksudnya dari mana persamaan ini? Dari yang sudah kita turunkan sebelumnya. Nah, dan selanjutnya sudah pembelajarannya selesai sejumlah epoch tertentu. Kalau minggu yang lalu kita ingin menampilkan bobot dan biasnya, nah di sini kita coba jalankan program sepanjang P, tapi kita masukin ke neural network. Kita ingin lihat keluaran A2-nya. Apakah A2-nya mendekati nilai target atau tidak. Supaya kita bisa mengetahui apakah nilai A2, yaitu keluaran dari neural network yang sudah kita latih itu mendekati target atau enggak, kita plot. Plot P terhadap T dan P terhadap A2. Di mana P terhadap A2 disimbolkan dengan O. Nah, ini coba kita running. Pertama kita pakai I-nya sama dengan 1. Jadi di program yang tadi, nah ini kan ditulisnya I sama dengan 3 ya. Nah, kita mulai dulu dari I yang sama dengan 1. Jadi baris keempat dirubah, ternyata hasilnya seperti ini. Garis biru itu adalah persamaan yang ingin didekati. Garis merah, lingkaran merah ini adalah keluaran dari neural network. Kesimpulan kita, secara visual, kasat mata, kita bisa melihat lingkaran-lingkaran itu berada di garis persamaan fungsi. Coba kita rubah untuk I sama dengan 2, maka dia hasil fungsinya menjadi lebih kompleks ya. Maka neural network tidak sehalus tadi, ada beberapa nilai keluaran dari neural network yang berada di luar garis ya. Ini wajar. Kemudian coba kalau kita ubah lagi I sama dengan 3, nah ini fungsinya jadi lebih kompleks dan semakin banyak nilai neural network yang berada di luar garis. Nah, di sini kan kita cuman, jadi seberapa bagus nih neural network kita dalam memodelkan fungsi ini. Nah, coba di sini kita lakukan pengukuran seberapa bagus hasil pemodelan kita menggunakan metode sum square error. Di baris ke-38 tambahkan fungsi sum square dari E. Apa itu E? Nah, tadi kita membuat E itu dalam bentuk vektor. Jadi setiap kali ada I baru, dimunculkan nilai E baru yang merupakan nilai dari target dikurang keluaran dari neural network. Coba kita jalankan program untuk I sama dengan 2, epochnya kita buat mulai dari 50.000. Jadi baris 4 ganti lagi sama dengan 2, baris 13, for K sama dengan 1, coba 50.000 dulu. Maka nanti jika program dijalankan, akan muncul plot figure,
Tapi di command window akan muncul answer. Nah, answer itu adalah jawaban dari nilai sum square error kita. Ternyata untuk epochnya 50.000 ada error sejumlah 0,1036. Coba epochnya kita naikkan jadi 100.000. Ternyata nilai sum square errornya mengecil ya. Yang awalnya 0,10 sekarang ternyata bisa lebih diperkecil menjadi 0,0629. Kalau epochnya kita perbesar lagi jadi 200.000, ternyata errornya semakin kecil ya. Tadi 0,0629 sekarang jadi 0,0391. Maka bisa kita simpulkan semakin banyak epoch atau semakin banyak waktu kita untuk belajar, maka seharusnya hasilnya menjadi semakin kecil kesalahannya. Masuk akal ya? Nah, ada tugas. Jadi, kita masih ada kekurangan beberapa pertemuan lagi, jadi mungkin masih ada pertemuan lagi minggu depan. Tapi saya merencanakan kita tidak ada UAS, tapi dalam bentuk tugas besar. Tugas besarnya nanti mungkin akan saya jelaskan pada satu pertemuan lagi. Tapi akan berdasarkan ini, apa yang kita diskusikan selama ini. Jadi, kalau tugas-tugas yang sekarang itu diselesaikan dengan baik, akan membantu penyelesaian tugas besar tersebut. Nah, tugasnya adalah coba buat program MATLAB seperti di atas untuk memodelkan fungsi ini ya. Tetapi bukan menggunakan arsitektur seperti ini, tapi tambahkan neural network yang di sini, neuronnya jadi 3. Jadi bukan hanya ada W111, W121, tapi ada lagi W131. Ada lagi B13, N13, dan A13. Maka nanti N2 di sini ada masukannya ada 3. Dari A11 W211, A12 W212, sama satu lagi ke bawah. A13 dikali W213. Jadi ini menggunakan 3 neuron. Kalau yang kita diskusikan tadi kan adalah 2 neuron ya. Nah, sekarang 3 neuron. Nah, lalu coba jalankan program kayak tadi ya. Saya menjalankan seperti ini. Cuman kalau ini kan mengamati apakah errornya jadi semakin kecil kalau epochnya ditambah. Nah, kalau sekarang yang tugas coba apakah error bisa semakin kecil kalau neuronnya ditambah gitu. Ya, logikanya semakin banyak neuron semakin bagus, harusnya seperti itu. Tapi coba buktikan. Bandingkan hasil jika menjalankan dengan arsitektur 2 neuron terhadap arsitektur 3 neuron. Boleh diujikan untuk beberapa nilai I ya. Jadi semakin bagus analisanya, semakin bagus. Dan kumpulkan dokumentasinya secara lengkap. Maksudnya secara lengkap bagaimana ya? Saya kurang tahu bagaimana kondisi mahasiswa di pekan UAS ini. Saya tidak mau menyusahkan, tapi kalau dokumentasinya secara lebih lengkap itu lebih bagus. Jadi saya tidak memberikan batasan minimalnya, tapi tolong semampu mahasiswa untuk mengumpulkan dokumentasinya secara lengkap. Contoh dokumentasi secara lengkap bagaimana? Ya kalau tadi kan saya membuat ada contoh penurunan bobotnya gitu ya, kalau cuma 2. Kalau 3 bagaimana penurunannya, kemudian penjelasan program, kemudian hasil program untuk setiap data, kemudian dan kesimpulan gitu. Nah, kumpulkan dokumentasinya secara lengkap semampu mahasiswa. Masih tugas pribadi, tapi mungkin nanti tugas mengganti UAS itu akan jadi tugas kelompok mungkin ya. Tapi minggu depan akan saya jelaskan insya Allah. Oke, tugas dikumpulkan melalui LMS. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan untuk didiskusikan. Tetapi tolong kalau ada yang kurang jelas, jangan bertanya kepada saya menjelang waktu pengumpulan ya. Ini barusan ada mata kuliah lain, batas waktu pengumpulannya sudah dekat, baru hari ini juga ditanyakan ya. Saya sedang sibuk membuat materi yang lain, yang nggak sempat ngejawabnya gitu. Jadi tolong kita saling memahami. Kalau ada yang kurang jelas ya tolong jangan terlalu mendesak gitu. Jadi bisa jadi saya membalasnya besok dan belum deadline gitu. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.